Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, di video sebelumnya mungkin pengeditan dalam videonya kurang bagus ya teman-teman, karena ada beberapa faktor. Insya Allah sekarang lebih baik dari sebelumnya teman-teman. Untuk bab 2 ini kita membahas di distribusi, frekuensi, dan grafik. Yang pertama kita bahas adalah distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi itu? Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar atau tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi dan jumlah terjadinya nilai kelompok. Di dalam statistik deskriptif, agar supaya dapat disajikan dalam bentuk lebih mudah dipahami dan dimengerti, untuk memudahkan pemahaman data disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Yang dimaksud adalah tabel distribusi frekuensi, suatu daftar yang membagi data dalam beberapa kelas. Bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini teman-teman ada tabelnya teman-teman. Bisa kita lihat, yang pertama ada kolom kelas, yang kedua frekuensi. Untuk kelasnya itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Frekuensinya F1, F2, F3, F4, F5. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat N sama dengan F1 tambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah Fn. Pada dasarnya ada dua macam maksam distribusi frekuensi, yaitu distribusi frekuensi numerik adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam angka atau data kuantitatif. Untuk yang kedua, distribusi frekuensi kategorial, yaitu distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam bentuk golongan bukan angka, yaitu data kualitatif. Membentuk, yang poin kedua ya teman-teman. Di sini pembahasan tentang membentuk distribusi frekuensi. Untuk membentuk distribusi frekuensi ada beberapa tahapan sebagai pedoman, antara lain: yang pertama, menentukan jumlah kelas. Disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan dan disesuaikan dengan banyaknya data. Yang baik adalah antara 5 sampai 15 kelas. Poin yang kedua, sebagai pedoman bisa menggunakan rumus Struges, yaitu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N sama dengan data K. K-nya itu adalah jumlah data. Mencari rank, yang dimaksud rank adalah perbedaan, selisih atau jarak antara data terkecil dengan data terbesar, yaitu rumusnya itu R sama dengan XN dikurang XO. R-nya itu rank, XN-nya itu data terbesar, X-nya itu data terkecil. Jadi itu data terbesar dikurang data terkecil gitu. Misalkan kayak data terbesarnya 7, terus data terkecilnya 5, berarti 7 dikurang 5. Nah, untuk yang keempat, menentukan panjang kelas atau interval yang mudah dan bulat. Panjang kelas dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat, C per 1 sama dengan R dibagi K. C per 1 itu panjang kelasnya ya teman-teman, yaitu interval. Nilai R-nya itu rank. Seperti contoh tadi sebelumnya teman-teman,
Kalau nilai rank itu harus dikurangin dulu, berarti nilai terbesar dikurang dan nilai terkecil, dan K-nya itu adalah jumlah kelas. Bentuk distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah nilai frekuensinya pada tiap-tiap kelas dibagi dengan banyaknya data. Datanya itu N ya teman-teman, dan bisa dinyatakan dalam bentuk persentase. Frekuensi relatif dapat dihitung dengan formulasi. Seperti dilihat teman-teman gambarnya, frekuensi relatif sama dengan frekuensi dibagi banyaknya data dikali 100%. Nah, yang poin kedua teman-teman, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif di mana nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi secara kumulatif dari suatu nilai frekuensi tertentu, sehingga bisa dibedakan menjadi distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Bentuk distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Di sini bisa kita lihat, bisa dilihat juga teman-teman tabelnya, yaitu tabel pertama X, di sampingnya F, nah yang ketiga itu FR, keempatnya FK. Ini tandanya kayak tanda bintang teman-teman, FK bintang, dan yang terakhir FK bintangnya 2 ya teman-teman. Nah, kita lihat datanya seperti ini teman-teman, contoh di tabel ya. Bentuk distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Keterangannya nilai sama dengan sama atau kurang dari, nilai-nilai sama dengan sama atau lebih dari. Untuk poin yang ketiga, grafik distribusi frekuensi. Maksudnya poin ketiga itu ini teman-teman, bab 2 bagian yang ketiga. Biar teman-teman gak bingung, makanya dijelasin. Atau mungkin emang penulisannya kurang bagus ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat juga. Namanya juga kita bagi-bagi ilmu ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Grafik yang banyak digunakan dalam distribusi frekuensi ada 3 macam, yaitu histogram, polygon, dan ogive. Histogram yaitu suatu grafik yang berbentuk segi 4 dari data kontinu. Salah satu fungsinya adalah menggambarkan beda antara kelas-kelas dalam sebuah distribusi. Polygon yaitu diagram yang terbentuk garis dari kontinu, sedangkan grafik polygon disebut dengan menghubungkan titik-titik tengah dari tiap-tiap kelas secara beruntun. Ogive adalah diagram berbentuk garis semacam polygon dari distribusi frekuensi kumulatif. Contoh data di atas dapat bukan di atas teman-teman, tapi data, contoh data maaf teman-teman, sepertinya saya salah. Contoh di atas dapat disajikan dalam bentuk grafik histogram, polygon, dan ogive. Maksudnya seperti ini teman-teman datanya ya. Nah, untuk data histogram dan polygon itu seperti ini teman-teman. Yang di gambar pertama ya teman-teman, yang di atas. Di situ ada histogram dan polygon nilai statistiknya. Nilainya di bawah di bawah ya teman-teman. Mulai dari 34, terus 544, 554, 564, 574, 584, 594,5. Untuk yang kedua itu ogive teman-teman. Nilai statistik itu seperti ini. Bisa lihat teman-teman. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita lanjut nanti ke bab 3 ya teman-teman.